luas datang kasih makan gitu. Ya. Yang ngumpul melalui udara. Shalom Abuna. Bapak Ibu. Salam Abuna. Halo. Salam Bapak Ibu semuanya. Salam. Sekali loh dengar apa cakap-cakapan ibu-ibu semua, Bu Lingga, Bu Sekar, Bu Mariana, Bu Nancy, Pak Jusman, Bu Duma, semuanya ya pada bercakap-cakap bicara mengenai keluarga. Ya, ada yang lebih besar artinya selain keluarga ya, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau bicara mengenai orang-orang terdekat, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, tidak ada yang lebih berharga dari itu semua. Namun ada yang tidak kalah lebih berharga lagi dari semua itu, yaitu kasih Tuhan yang melingkupi orang-orang yang ada di keluarga kita. Betul ya Bapak Ibu? Amin. Hari ini Abuna bersyukur banget kasih Tuhan lah yang mempersatukan kita, mempertemukan kita, sehingga kita boleh ada di BW ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, yuk mari sama-sama kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu, kasih karuniamu dan anugerahmu, hamba beroleh hidup, keselamatan dan juga cinta kasih. Kami semua memperoleh anugerah yang luar biasa. Engkau memberikan kepada kami hadiah tak terkira, orang-orang yang mengasihi kami, pekerjaan, pelayanan, bahkan segala hal yang Tuhan izinkan boleh kami nikmati, kami jalani, kami layani. Itu semua boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena roh-Mu yang ada di dalam kami. Biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala, kerajinan kami tidak kendor, agar kami terus melayani Tuhan. Kami terus melayani orang-orang yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, cucu kami, saudara-saudari seiman kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama naikkan sebuah pujian berikut ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Oh, oh. Amin. Yang mau cinta Tuhan Yesus selamanya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, langsung kita capcus ya. Kita gaspol aja. Puji Tuhan ya. Kita langsung lanjut karena masih ada sisa ayat yang harus kita selesaikan hari ini di 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, siapkan Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan di 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Setelah kita belajar kemarin mengenai kalau ada yang pernah berjanji jangan lupa untuk menepatinya. Karena Allah kita Allah yang memegang janji setia kepada kita. Jadi kita pun juga harus demikian. Oke, kita mau baca dari ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu. 1 Tawarikh pasal 11 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Ayat 9, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Coba kita baca sekali lagi di ayat yang ke-9 ini. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Kalau Bapak Ibu buka di Mazmur pasal 127 Bapak Ibu sekalian. Di Mazmur 127 tercatat berbunyi pemazmur berkata begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Iya. Jadi maksudnya apa, Abuna? Maksudnya adalah Tuhan itu bukan hanya sumber segala berkat dalam hidup kita. Tetapi Tuhan itu adalah sumber segala kuasa. Lalu Tuhan itu juga sumber segala cinta dan pengharapan. Ya. Tuhan juga sumber segala kesempatan. Dan Tuhan sumber segala perkenanan. Jadi kalau misalnya kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena kita sudah hidup di masa setelah Allah inkarnasi dan mati di kayu salib, bangkit naik ke sorga, yaitu di masa sekarang ini, maka kita harus bersyukur Bapak Ibu. Karena kita tuh dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi apa saudara? Menjadi raja atas diri kita. Menjadi raja atas kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kita yang mengambil alih
kehidupan ini dan diri ini. Karena kalau bukan Tuhan yang memberikan kehidupan, karena dia juga sumber segala kehidupan, maka sia-sia kita mau menjaga kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita maju lagi ke tadi, di 1 Tawarikh tadi, saya mau ngajak Bapak Ibu perhatikan baik-baik di ayat yang ke-8. Ya. Ketika Daud memperkuat kota itu sekelilingnya, ya, mulai dari Milo bahkan sekeliling seluruhnya, lalu ada Yoab. Siapa Yoab? Yoab adalah orang yang menerima janji dari Daud karena dia yang pertama kali mengalahkan orang Yebus. Sehingga Daud memperkuat sekelilingnya, Daud bekerja, membangun, Nah, Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Ya, Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Artinya ada bagian yang memang dimulai dari yang memberikan janji itu. Dalam hal ini Bapak Ibu, ketika kita bekerja, kita hidup, kita melayani, kita berumah tangga, kita mengucapkan janji pernikahan, kita mengucapkan janji iman kita mengucapkan janji pertobatan kita kepada Tuhan. Itu tidak ada kaitan dengan manusia. Semuanya terkait dengan Allah. Sehingga ketika Allah yang terkait dengan kita saat kita mengucapkan janji itu, maka ketika kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, Allah dengan sendirinya akan memperlengkapi segala sesuatunya. Dalam hal ini bukan Yoab sebagai Allah atau Yoab sebagai kita, bukan. Tetapi pengertiannya adalah yang Roh Kudus singkapkan dan taruh di impresi hati saya adalah begini. Banyak sekali orang hari-hari ini merasa bahwa ketika dia mampu, dia masih berdoa, dia masih beribadah, dia masih untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan, entah itu pembangunan rumah Tuhan atau perlengkapan alat-alat di rumah Tuhan, alat ibadah, ataupun juga bagian dari tugas tanggung jawab sebagai salah satu organisasi, misalnya aktif gitu ya. Belum lagi dia juga aktif di lingkungan sekitarnya gitu. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang dia mampu untuk dia kerjakan dan dia bangun itu kalau bukan Tuhan yang buat, nggak mungkin bisa. Ini jarang hari-hari ini yang memiliki konsep pemikiran seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bersyukurlah kita kalau kita itu diingatkan pagi hari ini. Artinya apa? Manusia yang tanpa Tuhan itu bisa kok membangun sesuatu. Bisa membangun kesuksesan, bisa membangun kekayaan, bisa menumpuk dan menimbun harta benda, bisa Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan hari ini menjelaskan tanpa penyertaan Tuhan, maka tidak akan ada mungkin ada kata di ayat yang ke-9. Makin lama makin besarlah kuasa Daud. Jadi kita punya kuasa nih. Tapi kuasa kita tidak akan mungkin bisa semakin besar kalau kita tidak ada mengalami penyertaan kuasa Tuhan. Jadi orang yang bisa memiliki kuasa yang lebih besar, semakin besar, itu adalah orang yang mengalami penyertaan kuasa Tuhan. Semakin besar kekuasaan orang yang mengalami penyertaan Tuhan ini bukan berarti semakin hebat di mata manusia Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ingat bagaimana pribadi Daud. Awalnya gembala, diremehkan orang, diremehkan lawan dan dipandang rendah kawan. Bukankah kita orang-orang percaya yang tulus, ikhlas, ikut Tuhan juga sering mengalami hal seperti itu?
Melayani tulus ikhlas juga sering mengalami seperti itu. Kerja tulus ikhlas juga sering mengalami seperti itu. Dipandang remeh lawan, dipandang rendah kawan. Tetapi saudara lihat, dari yang namanya sama sekali nggak punya daya, tubuh paling kecil, kuasa tidak punya, ditolong melalui banyak hal. Tetapi saudara, semakin lama semakin besar pengalaman Daud. Ya, Bapak Ibu. Semakin besar pengalaman Daud. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi pengertian di sini, semakin besarlah kuasa Daud itu bukan semakin besar kejayaannya saja, semakin besar pemerintahannya saja, atau semakin besar kekayaannya saja. Karena orang di luar daripada Tuhan bisa mengalami itu. Tetapi kalau semakin banyak pengalamannya dengan Tuhan, disitulah dia akan dipandang dan terlihat sebagai seseorang yang makin besarlah kekuasaannya. Kuasanya, ya, kuasa orang itu makin besar karena pengalaman pribadi dengan Tuhan itu semakin banyak. Nah, itu yang menjadi catatan penting buat kita. Seberapa jauh perjalanan hidup kita sampai hari ini, seberapa besar dan seberapa banyak pengalaman hidup kita sampai hari ini, tidak akan lebih banyak, tidak akan lebih jauh kalau kita tidak atau belum banyak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Emang apa sih istimewanya Abuna mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Saudara, saya akan saya tutup dengan satu ayat di Mazmur juga. Ini saya dapat langsung di mesbah keluarga saya bersama Abuni dan anak-anak. Judul perikopnya syukur dan doa. Di Mazmur 108. Ya. Ini Mazmur Daud. Saudara, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14, nanti Bapak Ibu baca setelah ini. Di situ Anda akan melihat, Anda akan menyaksikan, Anda akan berpikir, ya. Karena ada beberapa kalimat yang ini maksudnya apa ya. Tetapi di ending ayat 14 itu jelas sekali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, intinya Abuna hanya mau langsung ke poinnya aja. Kita baca ayat yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya, Mazmur 108 ayat 14. Siapa sih yang gak mau dapatin ini? Semua mau. Wih, hebat nih. Gak ada yang bisa melawan aku. Seng ada lawan aku ini. Ya, tapi jarang ada yang mau untuk mempersiapkan seperti yang ditulis di ayat sebelumnya. Mari kita baca di ayat yang kedua, 3, 4, 5, 6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sampai di ayat yang ketiga aja, ini jarang orang mau. Tapi kalau mendapat pengalaman kuasa Tuhan dengan Allah, oh dibukakanlah buah kandunganmu. Oh aku mau. Diberkati lalu melulumu, aku mau. Tapi suruh bangun pagi, nanti dulu. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Oh jangan terlalu banyak cerita tentang Tuhan Yesus lah. Gak enak, kita ini kan minoritas. Padahal gak ada hubungannya Bapak Ibu. Ini masalah mau apa enggak sih kita ini bersaksi. Karena gak ada ceritanya di dalam Alkitab. Yang namanya kesaksian adalah dosa. Yang dosa itu adalah saksi dusta. Seperti Ananias dan Safira. Kalau bersaksi dusta, engkau berdosa. Tetapi kalau engkau menceritakan, engkau bermazmur, engkau menyatakan Tuhan baik loh buat saya hari ini. Mungkin bukan harus di depan orang banyak, tapi minimal ada orang lain di selain kita sendiri. Maka disitulah kita bisa menyatakan kasih-Mu besar mengatasi langit ya Tuhan. Setiamu sampai ke awan-awan. Akhirnya apa? Kita harus meninggikan Dia mengatasi langit. Karena ia lebih daripada setinggi langit itu. Agar kemuliaan Tuhan mengatasi seluruh bumi. Ya Bapak Ibu yang terkasih.
Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya mau tutup dengan satu kesaksian sebelum kita mau mendoakan dan juga berdoa tutup. 3 tahun lebih saya dan Abuni beserta mama saya juga, tapi saya bicara dari konteks saya pribadi ya Bapak Ibu. Karena baik Abuni, baik orang tuanya Abuni juga pasti mendoakan, anak-anak juga mendoakan, mama saya juga mendoakan. Tapi saya mau bicara secara personal dulu. 3 tahun lebih saya selalu ditanya, mobilnya apa enggak ditukar tambah atau apa gitu. Karena selalu orang memandang mobilnya sudah terlalu tua dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, dari pertama kali saya diberikan hadiah mobil dari orang tua istri saya pada saat COVID, itu saya mengucap syukur sekali. Tidak memandang itu tua atau enggak, tidak memandang sering masuk ke bengkel atau enggak, tidak memandang apa segala macam, enggak. Bahkan sering kali banyak spare part yang keluar, biaya, bahkan sering ditolong. Saya cuma melihat saya banyak ditolong. Terus terang, biaya-biaya pertama kali itu banyak menolong itu adalah mertua saya pribadi yang memberikan mobil itu. Ya, yaitu Papa Hendri Gunawan. Itu yang menolong saya untuk yaudah nih nanti apa semua, sampai kami sama-sama ditipu sama bengkel. Tapi kami belajar untuk tidak ngeluh. Artinya tidak bersungut-sungut. Ngeluh boleh. Kita harus mengeluh dengan Tuhan supaya keluhan kita tidak sembarangan kemana-mana. Tetapi kita tidak bersungut-sungut. Kita tetap mengucap syukur, kita tetap berterima kasih. Dan kalau ditanya, intinya saya jawabnya sama Abuni sepakat, nanti Tuhan yang kasih. Tanggal 21 Januari 2025 Bapak Ibu. Ketika awal Januari saya mendapat impresi dan dapat ayat di Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Saya nggak nyangka kalau 21 Januari itu adalah momen di mana malam-malam ada orang yang mengirim sesuatu ke rumah kami, dan yang dikirim oleh orang itu bukan sembarangan Bapak Ibu, tetapi sebuah kendaraan mobil baru Matic. Apa sih yang saya doakan selama ini 3 tahun lebih? 12 saya bilang, Tuhan, setiap saya ulang tahun tolong, setiap ulang tahun saya berdoa, Tuhan saya minta mobil baru yang daripada Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita, 21 Januari 2025 jam 10:30 kendaraan itu nyampe, dikirim oleh salah satu jemaat kami. Ya, jemaat Tuhan yang pasti ya, bukan jemaat kami, jemaat Tuhan, karena orang yang kami layani jemaat Tuhan. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Abuna cerita ini bukan untuk menunjukkan bahwa oh hebat ya, bukan. Justru dengan begini, yang menjadi tantangan adalah hidup kita gitu Bapak Ibu. 3 tahun, jangan hitung 3 tahun doanya. Oh pergumulannya, oh bagaimana prosesnya, oh bagaimana melewati setiap badainya. Dan belum lagi kita harus benar-benar menjaga bagaimana hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan yang semakin besar, bukan berarti kita bisa menyembuhkan orang sakit, membagikan orang mati saja. Tetapi bagaimana dengan kuasa Tuhan itu kita mampu untuk mengatasi segala ego dan kedagingan kita Bapak Ibu. Kita harus mampu untuk bisa mengalahkan amarah kita, mengalahkan kedengkian kita, dan mengalahkan segala sesuatunya. Seperti yang Abuna bilang, Abuna juga manusia biasa, tidak sempurna. Tetapi orang yang mau datang kepada Tuhan, saya sangat yakin orang-orang yang mau datang kepada Tuhan pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Dalam hal ini bukan saya mengatakan saya lebih hebat dari Bapak Ibu semua, enggak, ada yang lebih hebat kok. Mungkin beberapa orang mengatakan, itu biasa Abuna, di YouTube banyak pendeta yang dibilang dikasih mobil ke rumah segala macam. Tapi di sini saya bicara bukan tentang jadi pendeta tuh enak ya dikasih benda-benda sama orang, enggak. Bukan tentang itu, tapi bagi kami
Bagaimana Tuhan itu bisa menepati janjinya. Jadi semua yang di BW itu benar semua Bapak Ibu. Roh Kudus bukakan. Bukan BW-nya atau saya yang benar, bukan. Coba direntetin pelan-pelan. Bahkan kemarin sampai ketika kalau Tuhan ini selama ini diam, apakah sengaja diam ya? Tuhan mengamat-amati. Jadi kalau sampai saat ini Tuhan belum jawab doa Bapak Ibu, jangan pernah langsung tiba-tiba Anda yang punya nazar apa langsung di stop nazarnya. Jangan Bapak Ibu. Sayang. Apa yang sudah engkau nazarkan kepada seseorang lain, kepada dirimu sendiri, kepada keluargamu, lalu Tuhan belum jawab doamu, jangan berhenti. Terus lakukan. Karena Tuhan mengamati, kita ini setianya punya expired apa enggak masanya, atau memang dia setia. Nanti di waktu Tuhan yang tepat pasti doa itu dijawab. Karena kalau bukan Tuhan gak mungkin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, di hari ini saya mau mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan kado, bahkan jauh sebelum tanggal ulang tahun saya hari ini. Jadi kita mau berdoa untuk kebaikan Tuhan. Saya mohon izin untuk berdoa lebih dulu Bapak Ibu secara personal. Lalu saya akan mendoakan setiap pokok doa yang sudah masuk. Itu ada beberapa pokok doa di sini yang saya baca. Ya. Lalu kemudian kita mau terima berkat. Jadi maksudnya apa Abuna hari ini? Jangan pernah mengambil kesimpulan terlalu cepat. Karena kita semua orang-orang yang juga pasti akan bisa mengalami kuasa Tuhan yang semakin besar. Kalau kita juga mengalami penyertaan Tuhan yang semakin nyata Bapak Ibu. Dan orang yang mengalami penyertaan Tuhan adalah orang yang selalu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan itu selalu berderai air mata Bapak Ibu. Orang-orang yang masih menunggu janji Tuhan ditepati, orang-orang yang masih belum dijawab doanya oleh Tuhan, itu orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan. Kalau dia mau setia. Percayalah Bapak Ibu, tahun ini Tuhan janjikan sesuatu yang besar. Maka biarlah dia temukan kita semakin besar kesetiaannya. Tetaplah setia Bapak Ibu dengan nazar Bapak Ibu. Tetaplah setia dengan bangun pagi membangunkan fajar bersama BW ini. Jangan kendor Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan karena BW-nya, bukan karena kaminya, enggak. Tapi Tuhan sedang mengamat-amati dan melihat. Kalau engkau setia dalam hal yang kecil ini, berarti engkau layak untuk mendapat hal yang besar. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan terima kasih di hari yang istimewa ini, jauh sebelum hamba sampai di tanggal ini bertambah 1 tahun usia hamba, Engkau sudah lebih dulu untuk memberikan kado tersebut. Engkau sudah lebih dulu memberkati, bahkan di malam melalui Opa dan Oma. Engkau sudah memberkati hamba jauh lebih dulu dengan seorang ibu yang luar biasa, istri yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa, mertua orang yang luar biasa, rekan-rekan sepelayanan yang luar biasa, bahkan pelayanan yang luar biasa, pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang sudah Tuhan izinkan untuk hamba alami bersama denganmu, itu akan semakin melayakkan hambamu sebagai hambamu, sebagai abdimu. Sekalipun hamba kecil, tetapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau akan semakin besar terlihat dari setiap pelayanan-pelayanan kecil hamba. Dari pelayanan-pelayanan sederhana hamba yang hamba lakukan bersama istri dan anak-anak dan juga orang tua dan juga keluarga besar. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat sukacita Tuhan, buat penyertaan Tuhan sampai hari ini dan selalu akan terus ada sampai tahun mendatang dan seterusnya. Tepatilah janji-Mu Tuhan bahwa Engkau akan memberkati orang-orang yang sudah memberkati. Engkau akan mengutuk orang-orang yang mengutuk. Engkau akan merendahkan orang-orang yang merendahkan. Hamba tidak perlu khawatir. Hamba cuma minta. Dan hamba percaya orang-orang yang memberkati
sesuai dengan janji Tuhan tidak akan berkekurangan. Dan terima kasih, biarlah kami semua saling memberkati satu sama lain. Yang pertama adalah kami memberkati Bu Femi, yaitu adik kandung Bu Femi, Pak Rudi Palenewen yang sedang sakit di rumah sakit di Manado. Kami mau perkatakan Tuhan, ketika saat ini beliau menyaksikan BW melalui YouTube, beliau meletakkan tangan di dada, orang-orang menumpangkan tangan di atasnya. Terimalah urapan kesembuhan dari kerajaan sorga. Terimalah kuasa dari bilur-bilur Kristus yang menyembuhkanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh, engkau pulih, engkau sehat, engkau kuat, engkau disayang dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berbaliklah dari apa yang selama ini harus engkau kembalikan kepada Tuhan. Arahkan kehidupanmu dan hatimu tetap kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkenan memberkati dan menyembuhkan engkau. Tuhan berkati juga perjalanan Ibu Sekar yang akan pulang ke Medan. Tibakanlah di Medan dengan selamat sampai bertemu dengan Pak Mardhani Tampu Bolon dalam sukacita Tuhan yang berlimpah. Dan Tuhan terima kasih untuk setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Bahwa bersama denganmu Tuhan Yesus kami akan melakukan perkara-perkara besar. Karena semakin besarlah kuasa kami. Karena Engkau Allah kami yang menyertai kami. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat dan janji Tuhan yang menyertai engkau. Sebagaimana Tuhan Allah berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terimalah berkat cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Terimalah janji Tuhan. Untuk itu Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu. Tetaplah melekat di dalam Tuhan agar engkau mengalami kuasa Tuhan yang menyertaimu. Sampai semua janji Tuhan engkau terima, engkau nikmati, tergenapi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita nyanyi lagu Happy Birthday. Ulang tahun Abuna. Selamat Happy birthday Abuna. Ini agak unik ya Bapak Ibu. Kita nyanyi Happy Birthday buat Ibu. Panjang umurnya. Ulang tahun Abuna. Tuhan berkati. Kita nyanyi Bapak Ibu. Kalau saya nyanyi sendiri agak sepi, kalau nyanyi sama-sama kan enak ya. Happy birthday to Abuna. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Abuna, happy birthday Abuna. Amin. Happy birthday Abuna. Panjang Semoga Tuhan memberkati birthday Abuna Abuna. dalam pelayanannya menjadi Ibu-ibu berkat bagi semua. orang banyak. Iya. Makasih Ibu-ibu Abuna. semua. Iya Bapak Ibu. Terima kasih Semuanya. Abuna. Aku Ini permintaan selamat Ibu ulang tahun. semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ibu, bapak-bapak semua. Amin. Kita Amin. siapin. Kita berdoa untuk Abuna. Iya. Kita berdoa untuk Abuna. Iya. Kita semua ya. Iya, silakan. Terima kasih Bapak, Engkau yang baik, sungguh baik, amat baik. Tiada yang seperti Engkau ya Bapak. Kami mau berdoa untuk Abuna ya Tuhan. Engkau pakaikan dia lebih lagi. Berikan hikmat, falibat, pengertian, wahyu-Mu terus Tuhan. Amin. Engkau tajamkan dia Tuhan. Berkatin kesehatan dia hari ini Tuhan, Engkau tambahkan usia 1 tahun. Biarlah terus Tuhan pakaikan dia, apa yang dia alami, apa dia yang saksikan itu Tuhan, dia sendiri mengalami dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih,
Kasih. Ikatkan dia Tuhan dengan kasih-kasih-Mu ya Tuhan, terus ya Tuhan. Bian Buna mangti hari mangti pakai Tuhan ya Tuhan. Engkaulah yang promosikan dia ya Tuhan. Apa dia sampaikan setiap firman-Mu ya Tuhan, itu merasakan dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati keluarganya, istrinya, terus Tuhan, Engkau ikatkan mereka, ya Tuhan, suami istri, terus melayan Engkau, ya Tuhan, mengasihkan Engkau, ya Tuhan, anak, ya Tuhan, orang tua semua, Tuhan, Engkau berkatin, sehat, kuat, ya Tuhan, bela terus Abuna, ya Tuhan, Engkau lah, ya Tuhan, kuasakan dia punya pikiran, ya Tuhan, kemanapun Pak Abuna pergi, ya Tuhan, Engkau jagakan dia, ya Tuhan. Engkau yang tolongkan dia Tuhan. Engkaulah yang persiapkan dia terus ya Tuhan. Menjadilah alat-Mu dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih kami serahkan Abuna dan Abuni, keluarga besarnya, anaknya Tuhan, dan orang tuanya semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau rindungan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Biho. Terima kasih Bu Biho. Dan juga dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih tanpa mengurangi rasa hormat buat mereka yang sudah memberkati dan terus memberkati, baik janji Tuhan yang digenapi, kendaraan, alat-alat sound, ibadah semuanya yang Tuhan pakai, biar setiap saudara-saudari yang menjadi saluran berkat buat kami, saudara-saudari mengalami janji Tuhan yang Tuhan janjikan, yang sudah diterima dari awal tahun sampai nanti sepanjang tahun ini, bahkan ya, Tuhan berkati Bapak Ibu. Terima kasih banyak loh. Terima kasih doakan terima kasih doanya. sama Bu Femi, salam buat adiknya ya Bu, buat Pak Rudi. Tuhan berkati. Bu Sekar, hati-hati di jalan. Bu, terima kasih ya Buna. terima kasih banyak Ibu berdoanya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah melewati waktu jam 5, supaya Bapak Ibu yang bekerja dan kegiatan tidak terburu-buru, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak ya. Sukacita saya, Terima kasih ya Buna. Terima kasih Abuna. Selamat ulang tahun. Selamat tahun Abuna. Happy birthday ya Buna ya. Sehat panjang umur. Tuhan semakin memberkati. Terima kasih Pak. Baik, kalau gitu saya izin sign off ya. Sama-sama ya Bapak Ibu, kita punya Tuhan apa Bapak Ibu yang baik, sangat baik, amat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa Bapak Ibu worshipers? Yesus Kristus. Dan dadah, bye. Selamat pagi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, amin. Bye. Kasih ya Buna. Sama Ibu, Tuhan berkati, bye. Bye.